Saya orangnya tidak sekolah tinggi, saya hanya sekolah SMA. Jadi saya ini dukung Pak Prabowo itu dengan tulus, dengan ikhlas. Itu harapan saya, karena saya yakin beliaulah yang Nama Hercules pernah membuat banyak orang di Jakarta merasa takut. Ia dikenal sebagai mantan preman yang punya pengaruh kuat, terutama di Tanah Abang. Tapi cerita tentang dirinya tidak hanya soal kekerasan atau kekuasaan jalanan. Ada bagian-bagian hidupnya yang tidak banyak orang tahu. Dimulai dari masa kecilnya di Timor Leste hingga akhirnya menjadi sosok penting, baik di dunia bawah tanah maupun di lingkaran politik nasional. Ada yang menyebutnya mantan tentara, ada juga yang menyebutnya tokoh kriminal. Yang jelas keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik dan juga kekuasaan. Ia muncul dan bertahan di lingkungan yang keras di tengah kekacauan sosial dan politik Indonesia. Namun, kehidupan Hercules tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ia terlibat dalam banyak peristiwa besar yang membentuk sejarah sosial dan politik Indonesia, terutama setelah era Orde Baru. Di balik citra keras yang melekat padanya, ada latar belakang militer, hubungan dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh, dan cara dia membangun jaringan dari bawah. Tidak sedikit yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang seperti itu bisa bertahan dan bahkan masuk ke ranah politik. Tapi siapa sebenarnya ia dan bagaimana jejak hidupnya hingga ia begitu sangat populer? Maka dari itu, dalam video ini mari kita mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Hercules. Rosario de Marsal lahir di timur Portugis, wilayah yang pada saat itu sedang berada dalam situasi politik yang tidak stabil. Dia adalah putra dari seorang petani di Dili. Rosario tumbuh di tengah ketegangan antara kekuatan kolonial Portugis, gerakan kemerdekaan lokal, dan akhirnya invasi militer Indonesia ke wilayah tersebut pada tahun 1975. Pada usia remaja, Rosario kehilangan kedua orang tuanya akibat serangan udara di daerah Ainaro. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menjadi yatim piatu. Setelah kehilangan keluarganya, Rosario dipungut oleh militer Indonesia pada pertengahan 1980-an. Ia bergabung dengan program tenaga bantuan operasi atau TBO. Ini adalah sistem yang dibuat militer Indonesia untuk merekrut penduduk lokal sebagai pendukung logistik dalam operasi-operasi militer Indonesia di tim-tim. Rosario menjadi kurir, pembawa perbekalan, dan pelayan tempur bagi pasukan elit komando pasukan khusus atau Kopassus. Melalui peran ini, ia mendapatkan akses langsung ke dunia militer. Ia diajari cara bergerak di medan operasi, mengenal struktur komando, dan mulai membangun relasi dengan prajurit dan komandan. Pada masa-masa ini, Rosario menjalin hubungan erat dengan Prabowo, yang saat itu menjabat Panglima Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad di tim-tim, serta dekat dengan Majen Zaki Anwar Makarim. Ia adalah kepala Satgas Panitia Penentuan Pendapat Timur Timur. Dari sinilah ia mendapatkan nama Hercules. Julukan itu diberikan oleh anggota pasukan karena postur tubuhnya yang kekar dan daya tahan fisik yang kuat. Meskipun ia sebenarnya masih remaja saat itu, nama ini akan terus melekat padanya, bahkan jauh setelah ia meninggalkan medan perang. Menurut Hercules, ia berhutang nyawa kepada Prabowo pada masa-masa ini, dan sejak saat itu Prabowo menjadi satu-satunya orang yang bisa memukul Hercules tanpa ia balas. Namun, masa dinasnya sebagai TBO tidak berjalan mulus. Dalam salah satu operasi militer, helikopter yang membawanya jatuh. Kecelakaan itu membuatnya kehilangan satu mata dan cedera parah di tangan kanannya. Ia lalu dievakuasi ke Jakarta untuk dirawat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Di tempat inilah untuk pertama kalinya ia terhubung secara lebih dekat dengan lingkaran militer tingkat atas. Setelah masa perawatan selesai, Hercules tidak kembali ke Timor Leste. Ia tetap tinggal di Jakarta. Ia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki pendidikan formal yang lengkap, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Tapi ia punya sesuatu yang berharga, yaitu pengalaman militer, jaringan dalam, dan nama yang sudah dikenal di kalangan prajurit. Inilah modal awal yang membawanya masuk ke lapisan sosial yang sulit dijangkau oleh orang biasa. Pada awal kehidupannya di Jakarta, Hercules bekerja di sebuah bengkel bersama beberapa puluh kawan yang sama-sama berasal dari tim-tim.
Namun, upah yang tak seberapa mendorongnya untuk berjualan rokok di Tanah Abang. Meski sempat menjadi sasaran preman setempat, pamor Hercules perlahan naik karena ia berani melawan balik, seringkali dengan goloknya. Tapi, dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa kekuatan fisik, keberanian, dan relasi militernya bisa memberinya pengaruh yang lebih besar daripada sekedar bekerja dengan upah yang sedikit. Ia mulai membangun kelompok, merekrut orang-orang senasib yang kebanyakan mantan TBO dan pendatang dari timur. Ia membentuk kelompok yang loyal, disiplin, dan siap melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menguasai wilayah. Ini menjadi awal masuknya Hercules ke dunia kekuasaan jalanan di Jakarta. Kelompok Hercules mulai menguasai sejumlah blok di pasar Tanah Abang. Mereka mengatur distribusi barang, memberi keamanan kepada pedagang, dan mengenakan tarif jasa yang tidak bisa ditolak. Dalam waktu singkat, bukan hanya menguasai lahan parkir dan lapak kaki lima, tetapi juga mulai dikaitkan dengan jaringan pengusaha besar dan oknum militer yang menggunakan jasanya untuk mengatur stabilitas di lapangan. Kekuatannya bertambah saat ia mendapatkan dukungan dari sejumlah perwira militer yang saat itu berkepentingan menjaga ketertiban versi mereka sendiri. Hercules dan kelompoknya dimanfaatkan untuk membungkam aktivis, menekan kelompok separatis pro kemerdekaan Timur-Timur di Jakarta, dan menjaga aset-aset bisnis yang rawan gangguan. Dalam konteks ini, peran Hercules bukan liar, tapi juga difungsikan sebagai bagian dari sistem informal kekuasaan. Pengaruhnya semakin besar ketika ia mengadopsi gaya operasi setengah militer. Anggotanya berpakaian rapi, berambut cepak, dan menjalankan operasi seperti satuan komando kecil. Mereka dikenal cepat bertindak dan tak ragu menggunakan kekerasan. Tapi yang membuatnya lebih ditakuti bukan semata kekuatan fisik, melainkan kemampuan membentuk jaringan dan juga mengelola rasa takut. Tidak semua tindakan Hercules bersifat represif. Ia juga dikenal melindungi para pendatang dari timur Indonesia yang sering mendapat diskriminasi. Ia memberi mereka tempat tinggal, pekerjaan, dan juga posisi dalam kelompoknya. Di mata sebagian orang, ia adalah pelindung dan pemberi kesempatan. Tapi di mata pedagang yang tak mau tunduk, ia adalah penguasa yang tak bisa dilawan. Tanah Abang di bawah kendali Hercules menjadi zona dengan tatanan sendiri. Ia memegang kendali atas distribusi barang, keamanan lingkungan, dan penegakan aturan lokal yang ia buat sendiri. Polisi dan aparat pemerintah seringkali hanya jadi penonton atau justru terlibat dalam negosiasi tak resmi dengannya. Di masa ini, Hercules benar-benar menguasai ruang publik. Ia punya geng yang solid, akses ke militer, dan kontrol atas pasar terbesar di Jakarta. Ia menjadi figur sentral dalam dunia premanisme ibu kota. Dari seorang korban konflik, Hercules berubah menjadi pemimpin wilayah informal yang berpengaruh, dihormati, dan ditakuti oleh banyak pihak. Kekuasaan Hercules di Tanah Abang tidak berlangsung tanpa perlawanan. Seiring waktu, muncul tekanan dari berbagai arah. Di satu sisi, ada rivalitas antar kelompok preman yang mulai menantang dominasi kelompoknya. Di sisi lain, dukungan dari aparat militer yang dulu menjadi pelindungnya mulai berkurang. Salah satu titik penting dalam kemunduran pengaruh Hercules adalah ketika ia memilih untuk tidak mendukung kampanye kekerasan pro-integrasi Timur-Timur. Saat itu, banyak tokoh militer memobilisasi jaringan preman untuk melawan gerakan kemerdekaan Timur-Timur, baik di lapangan maupun melalui tekanan sosial di kota-kota besar. Hercules, yang sebelumnya dikenal sebagai orang lapangan yang loyal, justru mengambil sikap berbeda. Ia menolak mengerahkan anak buahnya untuk agenda tersebut. Dan keputusan ini membuatnya kehilangan posisi strategis dalam jaringan kekuasaan informal yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Akibatnya, perlindungan politik dan militer yang selama ini menjadi fondasi kekuatannya mulai runtuh. Perlahan tapi pasti, wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendalinya mulai direbut oleh kelompok saingan. Di Tanah Abang muncul tokoh seperti Bang Ucu dan Haji Lulung yang mulai membangun kekuatan alternatif. Mereka mendapat dukungan dari ormas lokal dan kalangan pengusaha yang lelah dengan gaya penguasaan Hercules yang keras dan tertutup. Pertarungan antar kelompok ini tidak terjadi di ruang terbuka, tapi lewat serangkaian konflik tersembunyi, yaitu pengambil alihan lahan, intimidasi terhadap pedagang, sabotase kegiatan kelompok lawan, hingga pengaturan ulang aliran uang keamanan.
Dalam konflik ini, Hercules mulai kehilangan satu persatu elemen yang dulu menjadi keunggulannya, yaitu kesetiaan anak buah, kontrol atas pasar, dan yang paling krusial, pengaruh di kalangan aparat. Pemerintah daerah dan kepolisian juga mulai bertindak lebih keras terhadap jaringan informal. Tekanan publik terhadap praktik premanisme meningkat setelah reformasi 1998. Di tengah perubahan iklim politik, keberadaan kelompok seperti milik Hercules dianggap ancaman bagi stabilitas kota. Operasi gabungan untuk merazia preman dan menertibkan wilayah liar makin sering dilakukan, dan kelompok Hercules menjadi salah satu target utama. Secara perlahan, kelompoknya terdorong keluar dari Tanah Abang. Ia tidak lagi punya posisi dominan di pasar. Banyak loyalisnya pindah ke kelompok lain atau meninggalkan dunia preman sama sekali. Hercules masih ada, tapi bukan lagi sebagai penguasa wilayah. Ia menjadi nama besar tanpa kendali langsung di lapangan. Jatuhnya kekuasaan ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, ini juga soal hilangnya posisi tawar dalam struktur kekuasaan informal Jakarta. Hercules mengalami penurunan bukan karena kekalahan dalam satu peristiwa besar, tapi karena serangkaian keputusan politik, pergeseran dukungan, dan munculnya kekuatan baru yang lebih sesuai dengan konteks sosial pasca reformasi. Meski begitu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Setelah kehilangan kekuasaan di lapangan, Hercules tidak menghilang. Ia memilih jalur lain, membentuk ulang identitasnya, dan kembali masuk ke dalam sistem melalui cara yang berbeda. Setelah kehilangan kendali atas Tanah Abang dan meredupnya pengaruhnya di dunia premanisme, Hercules tidak memilih untuk menghilang. Sebaliknya, ia memulai fase baru dengan merancang ulang citra dirinya. Tidak lagi terjun langsung ke dunia kekerasan dan intimidasi, ia mulai membangun jalur baru di dunia politik dan organisasi sosial. Tujuannya sangat jelas, untuk kembali mendapatkan posisi strategis dalam struktur kekuasaan yang lebih formal dan legal. Langkah pertama yang diambilnya adalah mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB, sebuah organisasi masyarakat yang sah secara hukum. Pada 2012, Hercules resmi mengumumkan pendirian GRIB yang dengan cepat mendapatkan perhatian. Organisasi ini diposisikan sebagai sayap operasional bagi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mantan patron militer yang dekat dengan Hercules sejak masa-masa awal. Namun, sebelum membentuk GRIB, Hercules sudah terlebih dahulu menancapkan pengaruhnya di dunia politik. Pada pemilu 2009, ia bergabung dengan tim kampanye Presiden Pertahanan, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun, pada saat yang bersamaan, ia juga mulai merapat ke Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra, yang pada saat itu mulai membangun kekuatan politiknya. Pada 2012, ketika Prabowo Subianto mempersiapkan diri untuk bertarung dalam pemilu 2014, Hercules mengumumkan pendirian GRIB dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk membawa Prabowo menjadi presiden. Organisasi dibuat dan ditujukan sebagai sayap operasional Gerindra. Anggotanya terdiri dari jaringan preman, bekas militer, milisi, kelompok seni bela diri, serta penguasa lokal yang terhubung dengan Hercules dan Prabowo. Bahkan Prabowo pun hadir dan ikut meresmikan kantor organisasi GRIB. Dalam pidatonya, Hercules menyampaikan jika organisasi ini ditujukan untuk membackup Gerindra untuk merebut kemenangan pemilu 2014 dan membuat Bapak Prabowo menjadi presiden. Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas komitmennya untuk mendukung Prabowo. Pilpres 2014 menjadi ajang pertama bagi GRIB untuk memainkan perannya dalam mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Pada masa kampanye, GRIB diberi dua tugas utama yang menjadi cerminan dari pendekatan agresif ala Prabowo dalam kampanye politiknya. Pertama, GRIB diharapkan menjadi pasukan lapangan yang bekerja di akar rumput, menyasar kaum miskin dengan pembagian bantuan sosial dan makanan gratis. Kedua, mereka diinstruksikan untuk mengoptasi para pemimpin lokal, tokoh agama, kepala desa, serta penguasa lokal yang bisa mempengaruhi suara masyarakat di daerah. Namun, meskipun memiliki peran penting dalam mendukung kampanye Prabowo, perjalanan Hercules tidak mudah. Pada 2013, kepolisian melancarkan razia besar-besaran terhadap kelompok preman, dan Hercules menjadi salah satu target utama. Pada saat itu, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Pertama, ia harus meninggalkan GRIB dan misi politiknya untuk mendukung Prabowo serta kembali ke dunia bisnis, atau ia tetap pada jalurnya dan menghadapi konsekuensi hukum. Hercules memilih untuk tetap setia kepada Prabowo, meskipun itu berarti ia harus dipenjara.
ia pun ditangkap dan dipenjara selama 4 bulan. Namun, meskipun baru saja bebas, tidak lama setelah itu, ia kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Kejatuhannya ini menghancurkan sebagian besar jejaringannya untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014. Dan pada akhirnya, Prabowo kalah dan Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Namun, meskipun mengalami kemunduran besar, Hercules tidak menyerah. Setelah keluar dari penjara, ia mengganti nama ormasnya menjadi Grip Jaya sebagai simbol kebangkitannya dan rebranding dirinya. Ia kembali menancapkan pengaruhnya dalam dunia politik. Kali ini dengan fokus penuh pada kampanye Prabowo di Pilpres 2019. Bahkan Hercules tidak segan-segan menegaskan bahwa siapapun yang menjadi bagian dari Grip Jaya harus mendukung Prabowo. Ia mengancam akan memecat anggota ormas tersebut jika mereka tidak mendukung calon presiden yang sama. Dukungan terhadap Prabowo kembali menguat, bahkan semakin solid menjelang Pilpres 2024. Hercules kembali menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam dunia politik, meskipun dirinya tidak lagi berada di garis depan. Secara strategis, ia menggunakan posisinya untuk menggerakkan massa dan menjalin relasi dengan penguasa lokal, pengusaha, dan juga kelompok yang memiliki kepentingan serupa. Secara keseluruhan, rebranding yang dilakukan Hercules telah mengubahnya dari seorang preman jalanan menjadi tokoh yang relevan di dunia politik. Namun, meski ia mengubah wajah organisasi dan citranya, metode yang digunakan tetap sama, yaitu pengaruh dan kekuatan sosial yang dibangun melalui jaringan luas, baik di dunia bawah tanah maupun di dunia politik. Setelah membangun kembali citranya melalui Grip Jaya dan mendukung Prabowo Subianto dalam berbagai kampanye politik, Hercules menjadi salah satu tokoh yang terus menarik perhatian publik. Di satu sisi, ia berhasil mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih diterima dalam dunia politik. Namun, sisi lain dari perjalanan Hercules yang penuh kontroversi justru terus mewarnai citranya, baik di dunia politik maupun di mata masyarakat. Dari sudut pandang sebagian kalangan, Hercules telah mengalami transformasi signifikan dengan mendirikan Grip Jaya dan berperan aktif dalam mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Ia dianggap sebagai figur yang kini berjuang dalam koridor yang sah dan lebih terstruktur. Citra baru ini membantu Hercules melepaskan diri dari label premanisme yang melekat pada dirinya selama bertahun-tahun. Namun, meskipun berusaha menunjukkan dirinya sebagai seorang tokoh politik yang sah, jejak masa lalu yang keras dan hubungan dengan dunia bawah tanah tidak bisa begitu saja hilang. Hercules tetap dilihat sebagai sosok yang sangat dekat dengan jaringan kekuasaan informal. Keterlibatannya dengan organisasi massa yang beranggotakan preman, milisi, dan orang-orang kuat di daerah membawa nuansa kekuatan yang tidak sepenuhnya bersih dari pengaruh gelap. Meskipun citra yang dibangun lebih terstruktur dan sah, metode-metode yang digunakan oleh Grip Jaya seperti mobilisasi massa, pengaruh lokal, dan bahkan intimidasi tetap menjadi bagian dari identitas Hercules. Namun, citra positif yang coba dibangun Hercules terganggu dengan serangkaian kontroversi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling menonjol adalah aksi yang melibatkan sekelompok massa yang mengklaim sebagai anggota Grip Jaya di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Mereka melakukan penyegelan terhadap sebuah pabrik dan menempelkan spanduk yang bertuliskan pabrik dan gedung ini dihentikan operasionalnya oleh DPD Grip Jaya Kalteng. Aksi ini yang diwarnai dengan tuntutan 1,4 miliar dari pihak pabrik kepada seorang warga memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan legalitas tindakan tersebut karena tidak ada izin resmi yang diberikan untuk aksi penyegelan seperti itu. Tidak hanya itu, Hercules sendiri turut menyuarakan pernyataan kontroversial yang menambah keruh citranya di mata publik. Ia mengancam akan mengerahkan puluhan ribu anggotanya untuk mendatangi Gedung Sate, yaitu markas pemerintahan Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Ancaman tersebut ia lontarkan sebagai respon atas rencana Deddy untuk membentuk satuan tugas anti premanisme di wilayahnya, yang bagi Hercules dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi ormas-ormas semacam Grip Jaya. Pernyataan Hercules tidak hanya berhenti di situ saja, ia juga menyerang mantan Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Letjen TNI Purna Sutioso, dengan menyebutnya sebagai bau tanah setelah Sulistyo mengkritik keberadaan ormas-ormas yang dianggap memiliki pakaian yang lebih militeristik daripada tentara. Pernyataan ini memicu kemarahan sejumlah purnawirawan TNI. Mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Purna Gatot Nurmantyo bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai pakaian ormas. Kritik juga datang dari Letjen Purna Yayat, mantan Kepala Basis TNI, yang dengan tegas mengatakan bahwa Hercules harus sadar bahwa ia telah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya, namun sikapnya yang arogan justru merusak citranya. Meski kemudian Hercules meminta maaf kepada Sulistyo atas pernyataannya yang kontroversial, ia tetap mempertahankan sikap keras terhadap Gatot Nurmantyo.
yang dianggapnya sebagai pihak yang tidak perlu dilayani. Tindakan ini semakin menegaskan bahwa meskipun mencoba membangun citra sebagai tokoh politik yang sah, Hercules tetap memiliki ciri khas keras yang tidak mudah ia ubah, bahkan jika itu mengarah pada perpecahan dengan tokoh-tokoh penting lainnya. Kontroversi demi kontroversi terus mewarnai perjalanan Hercules. Pada awal tahun ini, misalnya, Gripjaya terlibat dalam bentrok dengan pemuda Pancasila di Blora dan Bandung. Dalam insiden di Blora, sekitar 12 orang dilaporkan terluka, yang semakin memperburuk citra ormas yang dipimpin oleh Hercules. Perjalanan hukum Hercules juga penuh dengan kontroversi. Pada 2019, ia dijatuhi hukuman 8 bulan penjara setelah divonis terbukti menyerobot tanah di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya, pada 2014, ia divonis 3 tahun penjara karena kasus pemerasan dan pencucian uang. Meskipun pada tahun yang sama ia hanya menerima vonis 4 bulan penjara atas perbuatannya yang melawan aparat. Bahkan sejak tahun 2003, Hercules sudah terlibat dalam berbagai kasus hukum, termasuk penyerangan terhadap kantor harian Indopos yang berujung pada hukuman 2 bulan penjara. Tentu saja, seluruh rangkaian kontroversi ini menambah lapisan kompleksitas dalam citra publik Hercules. Meski ia berusaha memperbaiki diri dan berfokus pada dunia politik yang lebih terstruktur, tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan informal yang ia miliki, baik dalam dunia premanisme maupun politik, masih sering mengemuka. Pencitraannya sebagai tokoh politik yang sah masih sering dipertanyakan, terutama karena ia masih terlibat dalam berbagai insiden kekerasan, ancaman, dan juga pernyataan-pernyataan yang berpotensi memicu ketegangan. Perjalanan Hercules menggambarkan perubahan yang kompleks dari seorang preman menjadi aktor politik yang kontroversial. Meskipun berusaha membangun citra baru dengan mendirikan Gripjaya dan terlibat dalam kampanye politik, masa lalunya yang keras tetap membayangi. Kontroversi demi kontroversi, mulai dari ancaman hingga bentrok, tetap mewarnai perjalanannya. Hercules tetap menjadi figur yang sulit dipahami. Di satu sisi berusaha meraih posisi dalam politik yang lebih sah, namun di sisi lain masih mengandalkan pengaruh kekuatan.